Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Rahmah yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini, tentu dalam rangka senantiasa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas tafsir surah Ali Imran ayat 23 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, qala Ibnu Abbas berkata, salah seorang sahabat Rasulullah, hazihil ayatu nazalat bisababi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitil madaris ala jama'atin min yahudin fada'ahum ilallah. Jadi satu ketika Rasulullah SAW dakhala baitil madaris, masuk ke rumah para pelajar orang-orang Yahudi. Fada'ahum ilallah, lalu dia mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Nu'aim bin Amr wal Haris bin Zaid, bahwa Nu'aim bin Amr dan Haris bin Zaid berkata, ala ayyi dinun anta ya Muhammad, agama apa lagi yang kamu ingin ajarkan ya Muhammad? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni ala millati Ibrahim, bahwa agama yang saya ajarkan adalah agama millata Ibrahim, sama dengan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faqala fa inna Ibrahim kana Yahudiyan, bahwa baik Nu'aim bin Amr maupun Haris bin Zaid mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa mereka mengatakan Ibrahim adalah orang Yahudi? Karena anak cucu Bani Israel itu adalah berasal daripada anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim dari jalur istrinya Sarah, lalu melahirkan Nabiullah Ishak alaihissalam,
Lalu Nabi Ishak menurunkan keturunan namanya Yakub alaihissalam. Yakub inilah Bapak Ibu yang saya muliakan yang diberi penamaan Israel. Jadi Nabi Yakub itulah yang diberi penamaan Israel. Apa artinya Israel? Terdiri dari dua suku kata, Isra dan Ilu. Isra itu artinya hamba, Ilu itu artinya yang taat. Inilah penamaan Nabi Yakub, bahwa Nabi Yakub itu karena taatnya beribadah, maka diberi gelar Israilu, hamba yang taat beribadah. Bapak Ibu yang semuliakan, inilah menurut orang-orang Yahudi bahwa karena Yakub adalah cucu daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka dia mengatakan Ibrahim itu adalah Yahudi. Maka di ayat lain itu di dalam Al-Quran dibantah, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman. Bapak Ibu yang semuliakan, bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim itu bukan orang Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah millah, memiliki agama. Millah itu artinya hanifan, agama yang lurus. Bapak Ibu yang saya muliakan, agama yang lurus sama dengan dinul Islam yang namanya pada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka keduanya mengatakan Ibrahim itu adalah orang Yahudi, maka Nabi mengatakan, ya fahallimu ila taurati fahiya bainana wa bainakum. Coba perhatikan kitab Taurat, antara kami dan kalian itu ada keterkaitan. Dalam arti Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita membuka kitab Taurat, nama dan sifat-sifat baginda Rasulullah itu tertera dalam kitab Taurat. Saya sering sampaikan bahwa kalau nama baginda Rasul SAW yang dalam kitab Taurat itu dikatakan samaitukal mutawakkil la fazzan wala galiza, bahwa nama Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah yang dikenal dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, yang dikenal dengan nama Muhammad, itu juga dikatakan Al-Mutawakkil. Jadi nama baginda Rasulullah dalam kitab Taurat itu Bapak Ibu yang saya muliakan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil artinya apa? Adalah hamba yang senantiasa bertawakal, berusaha sambil berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang al-mutawakkil Bapak Ibu yang saya muliakan. La fazzan wala ghaliza, bahwa sifat-sifat Nabi yang diutus pada akhir zaman yang namanya mutawakkil, la fazzan wala ghaliza, dia tidak keras dan dia tidak bengis. Itulah yang disyaratkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tiadalah kami mengutus Rasul di akhir zaman itu, wahai kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Itulah yang dikenal dengan dalam kitab Taurat la fazzan wala ghaliza. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya Rasulullah mengatakan fahallimu ila taurati fahiya bainana wa bainakum, bahwa kalau dalam kitab antara kami dengan kalian itu, coba perhatikan, ada keterkaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam arti disinggung sifat-sifat baginda Rasulullah dalam kitab Taurat. Panazalatil ayah, maka peristiwa ini, dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara orang-orang Yahudi yang ada di Baitul Madaris itu menjadikan turunnya ayat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ayat ini diawali dengan al-aliful istifham,
Alif yang bermakna bertanya. Tetapi kalau Allah bertanya kepada hambanya Bapak Ibu yang saya muliakan, para mufassir mengatakan tidak perlu dijawab. Tetapi yang penting adalah yang pertama yang perlu kita adalah al-istiqrar, penegasan. Yang kedua harus kita al-intibah, memperhatikan betul, membenarkan. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian daripada kitab, yaitu ahlul kitab yang dimaksud di situ. Nasibam ya minal kitab, ya ahlul kitab, baik itu kitab Taurat ataupun itu kitab Injil. Yud'auna ila kitabillah. Mereka diajak untuk kembali kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yud'auna ila kitabillah. Kenapa Bapak biasa melakukan? Karena mereka sudah banyak melenceng daripada isi Tauratnya. Bapak biasa melakukan. Sudah banyak melenceng daripada isi Tauratnya, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyahkuma bainahum. Jadi mereka diajak untuk kembali kepada kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum atau membuat aturan hukum di antara mereka. Harus berdasar dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sebelahkan. Tetapi apa yang terjadi? Seandainya mereka berpegang teguh kepada kitabnya, maka sungguh dia beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yatawalla. Kemudian dia berpaling. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata-kata summa ini ada memiliki interval waktu yang artinya yang agak lama. Tidak begitu dia diturunkan kitab lalu dia berpaling, tetapi ya setelah diturunkan kitab, lama kelamaan mereka juga berpaling. Makanya itu penggunaannya summa yatawalla. Fariqum minhum, ya sebagian di antara mereka, tidak semua. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi tidak semua itu ahlul kitab menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Terbukti banyak para pendeta, banyak para rahib-rahib orang-orang Yahudi beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Allah mengatakan fariqum minhum, ya sebagian mereka itu berpaling. Wa hum mu'ridun, bukan saja dia berpaling tetapi menentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian bahwa dengan ayat ini punya dasar bahwa wa fiha dalilun ala anna syara'i'a min qablina syari'atul lana illa ma amilna nashahu. Bahwa syariat yang lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, sepanjang tidak dihapus hukumnya, itu masih berlaku. Contohnya syariat pelaksanaan haji, syariat pelaksanaan umrah, haji dan umrah tidak dihapus hukumnya. Apa yang dilakukan pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih dilakukan sampai sekarang, sepanjang tidak ada dalil yang menghapus. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, ya syariat umat Musa alaihissalam yang berpuasa pada hari Asyura. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, ditanya oleh baginda Rasulullah, kenapa anda berpuasa di 10 Muharram?
Dia mengatakan hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi kami Musa alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan, saya lebih berhak berpuasa di 10 Muharram untuk memperingati saudara saya atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada syariat yang dihapus Bapak Ibu yang saya muliakan yang pernah berlaku, yaitu bahwa kiblat pertama baginda Rasulullah SAW selama di Madinah sepanjang 17 bulan, yaitu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, bukan ke Baitullah Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kiblat pertama Rasulullah itu ketika di Madinah, dia berkiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nanti turun ayat Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini menghapus syariat berkiblat ke Baitul Maqdis lalu beralih berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah. Bapak yang sebelahkan ma'asyiral muslimin, itulah yang biasa kita kenal bagi orang-orang yang pergi haji atau umrah, ya datang ke Masjid Qiblatain, masjid di mana para sahabat ketika waktu itu dia salat 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, ke menghadap ke utara. Begitu turun ayat Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, setelah tahiyat pertama beralih ke Ka'bah menghadap ke selatan. Posisinya berubah dari 180 derajat Bapak Ibu yang sebelahkan. Inilah syariat yang dihapus karena ada syariat baru menghadap ke Ka'bah Bapak Ibu yang sebelahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat 24 daripada surah Ali Imran, kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti baginda Rasulullah SAW? Kenapa orang-orang Yahudi menentang ajaran Rasulullah Muhammad SAW? Apa biasa melakukan? Karena ternyata mereka punya prinsip yang dia buat-buat, yang tidak punya dasar. Apa prinsipnya? Itu dalam surah Ali Imran ayat 24 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Karena hal itu mereka berkata, kita ini tidak disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari. Jadi prinsip mereka, kami ini adalah ahibbaullah, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami diazab, itu azabnya tidak lama, hanya beberapa hari. Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita merujuk dalam surah Al-Hajj ayat 47, meskipun beberapa hari, itu Allah berfirman, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam neraka itu hitungannya alfasanatin, 1000 tahun. Hitungannya di dunia 1 abad. Coba Pak, kira-kira Bapak biasa melakukan, kalau kita dipanggang api atau masuk dalam neraka 1000 tahun di dunia ini bandingannya, apakah dikatakan itu ayyam ma'dudah, hanya beberapa hari, hanya sebentar? Tidak. Apa biasa? Inilah apa namanya? Prinsip mereka, wa garrahum fi dinihim, yang menjadikan mereka tertipu pada agamanya. Kepada orang-orang atau para ulama-ulama mereka yang mengatakan, tidak ada di masalah itu melakukan dosa. Paling-paling kalau kita dimasukkan ke dalam neraka hanya ayyama ma'dudat, tidak lama. Inilah wa garrahum fi dinihim makanu yaftarun. Hanya mereka mengada-ada, yaftarun. Mereka yang membuat-buat, tidak punya dasar Bapak Ibu yang sebelahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Prinsip inilah yang salah bagi orang-orang Yahudi, berangan-angan bahwa mereka itu adalah ahibbaullah, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Karena hampir sebagian besar
Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu tadi dari keturunan Bani Israel. Jangan heran sampai sekarang mereka masih masih merasa hebat. Ya, dengan mudah dia membantai orang-orang muslim. Dengan mudah dia membantai seseorang, membunuh manusia. Karena dia merasa hebat, menganggap dirinya adalah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah wagarrahum fi dinihim maka yaftarun. Mereka hanya tertipu dalam agamanya karena mereka yang membikin-bikin, tidak punya dasar. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Maidah, seperti saya tadi katakan, kenapa mereka mengatakan meskipun kami masuk ke neraka hanya beberapa hari. Dalam surah Al-Maidah ayat 18 dikatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip mereka yang salah. Makanya Allah memberikan peringatan kepada mereka pada surah Ali Imran ayat 25 yang membuktikan bahwa di hadapan Allah tidak ada yang namanya yang dicintai kecuali dengan amal yang mereka lakukan, amal baik. Tidak ada yang namanya anak-anak Allah yang diistimewakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya dalam surah Al Imran lanjutan ayat ini dikatakan, diperingati kepada mereka, fakaifa iza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Bagaimana nanti seandainya apabila mereka dikumpulkan seluruh manusia, tidak mengenal apakah itu dari agama Yahudi ataukah itu dari Nasrani ataukah itu dari orang Majusi ataukah itu golongan Islam, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal suku, ya, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana kira-kira? Liyaumin la raiba fi, di hari di mana tidak ada keraguan. Yaumul mahsyar itu Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyaumin la raiba fi, karena semua manusia tidak ada yang terlepas, pasti melalui yang namanya pada mahsyar, di mana di situ semua diperhitungkan seluruh amal-amal kita. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cuma kata Rasulullah, ada orang yang perhitungan amalnya mudah, ada orang karena amalnya bagus sekali tidak ditimbang lagi amalnya. Ada orang perhitungan amalnya sangat mudah, dan ada orang perhitungan amalnya sangat susah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah hari liyaumin la raiba fi, yaumul mahsyar. Tidak ada manusia yang lepas daripada hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada manusia yang bisa lari daripada yaumil mahsyar. Makanya Allah mengatakan liyaumin la raiba fi, di hari tidak ada lagi keraguan. Mesti kita hadir semua berkumpul di pada mahsyar, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk diperhitungkan seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangankan manusia, hewan pun diadili. Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh binatang, seluruh hewan diadili. Makanya dalam Al-Quran itu diabadikan ucapannya orang-orang kafir ketika seluruh hewan, seluruh binatang sudah diadili, yang pernah bertengkar, yang pernah bermusuhan, yang pernah baku gigit dan selanjutnya diadili di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, berfirman, sirut turab, wahai binatang, jadilah kamu tanah, yang mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu ini adalah Tuhanmu. Maka orang-orang kafir melihat
Apa yang dilakukan, yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya binatang ini menjadikan tanah. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turab, wahai Tuhanku, jadikan kami juga menjadi tanah, jangan kamu hukum kami. Tapi apa Bapak Ibu sebelahkan, manusia mesti mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kata Allah, diberikan setiap manusia, setiap jiwa sesuai dengan amal perbuatannya. Wa hum la yudlamun, mereka tidak ada yang dizalimi. Faman ya'mal mithqala sarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala sarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan Bapak Ibu sebelahkan, jangan pernah tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah beranggapan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dicatat. Wa ubiyat kullu nafsin, maka akan diberikan, dibalas oleh Allah pada hari liyaumin la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya Bapak Ibu sebelahkan. Begitu juga keburukan yang pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita lakukan, apakah kita sembunyi-sembunyi mengatakan tidak ada orang yang melihat, tapi ingat mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak biasa mengatakan wa ubiyat kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang. Bapak biasa mengatakan, makanya diabadikan dalam Al-Quran bahwa manusia pada saat itu ada yang mengeluh, alangkah susahnya. Ternyata amal-amal yang kita lakukan sekecil apapun mesti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba apa yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa hum la yudlamun. Tidak ada hamba yang dizalimi pada saat itu, mereka diberikan sesuai dengan amal perbuatannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sebelahkan, kita ini menjelang bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita, bahwa ingat, seluruh amal yang kita lakukan wahubiyat, mesti Allah akan balas nanti pada hari kemudian. Bapak Ibu yang sebelahkan, sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran satu lembar, membaca Al-Quran satu ayat, wahubiyat kullu nafsin. Kita bersedekah di bulan Ramadan, memberikan orang buka puasa, wahubiyat kullu nafsin. Bapak biasa mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa, ya dia memperlihatkan dirinya lemah padahal dia tidak berpuasa, wa ubiyat kullu nafsin, mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, di menyambut bulan Ramadan ini, mari kita mempersiapkan diri secara mental untuk memperbanyak ibadah. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan pernah kita puas dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, jangan asal-asalan kita beramal di bulan Ramadan. Karena sebagian saudara-saudara kita lihat, ada yang asal-asalan, yang penting dia sholat tarawih. Yang penting dia salat tarawih, yang penting dia puasa. Dia puasa tetapi tetap melakukan hal-hal yang melanggar. Yang penting dia salat tarawih. Apakah dia hanya 8 rakaat atau 20 rakaat, yang penting dia salat. Padahal kita ingat Bapak Ibu yang sebelahkan, seluruh apa yang kita lakukan wa ubiyat kullu nafsin. Bapak Ibu yang sebelahkan, terakhir saya sampaikan bahwa kenapa saya mengatakan jangan pernah puas dengan amalan yang kita lakukan. Betul memang dalam riwayatnya Aisyah,
bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang qiyamul lailnya, Aisyah mengatakan tidak lebih daripada 8 rakaat. Tapi ternyata ada sahabat yang menemukan Rasulullah SAW sholat qiyamul lailnya sampai subuh, Pak, menjelang subuh. Saya kira saya sudah sampaikan kenapa Pak, sahabat ini mendapatkan Rasulullah sholat, karena dia mengikuti. Setelah dia sholat di masjid, dia mengikuti sampai ke rumahnya, dan dia ikut sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah tidak tahu ternyata sholatnya Rasulullah inilah yang membocorkan bahwa sholatnya Rasulullah tidak ada yang bisa menyamai. Bacaannya saja di rakaat pertama, mulai daripada surah Al-Baqarah, Al-Imran sampai surah An-Nisa, hitungan rakaatnya tidak bisa dihitung. Berapa banyaknya Bapak Ibu yang semelakan. Inilah sahabat Nabi yang namanya Huzaifah, yang membocorkan bahwa Nabi betul-betul mempergunakan Bapak Ibu yang semelakan. Oleh sebab itu, ya kalau tidak ada yang menghalangi kita atau tidak ada kesibukan lain, apalah, kenapa kita tidak memperbanyak salat tarawih kita? Apakah di masjid? Misalnya kalau di masjid tidak mampu menghabiskan 20 rakaat, lanjutkan di rumah Bapak Ibu yang sebelakan, demi untuk wa'ufiyat kullu nafsim ma kasabat. Bapak Ibu yang sebelakan, supaya setiap apa yang kita lakukan itu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari la raiba fi, hari di mana tidak ada keraguan di dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sebelakan, sekira inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 8 menit sambil menunggu waktu sholat isya. Kalau ada yang ingin bertanya, untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait mengenai masalah surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang sebelakan, saya kira terjemahannya kita sudah tahu semua. Yang kita ingin pahami, kenapa surah ini diberi nama surah Al-Ikhlas, ya kan? Padahal di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada satu pun yang menyebutkan ikhlas. Tidak ada satu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi namanya Al-Ikhlas tidak seperti dengan nama-nama surah lain. Ya, Al-Baqarah ada yang berbicara tentang sapi betina Al-Baqarah. Surah Al-Imran ada yang berbicara tentang keluarga Imran. Tapi ini surah Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Padahal tidak ada satu pun kalau kita lihat lapasnya yang mengatakan ikhlas. Ikhlas ayukhlisu ikhlasan. Perlu diketahui Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhlas itu, kalau secara bahasa ikhlas itu, kalau habis sesuatu, orang Arab kalau dia makan lalu dia habiskan makanannya, khalas habis, ya kan? Kalau dia makan roti atau apa, dia habiskan roti, khalas, artinya habis. Nah itu dulu. Ikhlas ini kenapa dikatakan habis? Artinya ikhlas itu adalah bersih, tidak ada sesuatu. Bapak Ibu yang sebelakan, bersih apa? Bersih hati kita, tidak ada sesuatu yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, khalasa, bersih, tidak ada. Kalau ada ya tidak bisa kita katakan ikhlas. Kalau ada Bapak Ibu yang saya melakukan. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pada Muhammad bahwa Allah itu adalah ahad, tunggal, bukan satu. Kalau satu itu Pak Bu ada dua, maka dikatakan ahadun, bukan wahid. Kalau wahid ada isnain. Ini ahad, tunggal, tidak ada dua. Artinya khalas, tidak ada, bersih kita hanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain Bapak Ibu yang sebelakan. Nah itulah makanya surah Al-Ikhlas ini
Ada beberapa manfaatnya seperti tadi katakan, ada sahabat dia disampaikan kepada baginda Rasul kalau baca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran, dibaca 2 kali setengah, dibaca 3 sama dengan membaca Al-Quran secara sempurna. Termasuk diwasiatkan kepada Aisyah suatu ketika Aisyah diwasiatkan, ya Aisyah la tanami hatta takhtamil Quran. Jangan tidur sebelum Anda menamatkan Al-Quran. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Kami tidak sanggup. Rasul mengatakan, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya Pak ya. Bukan sama dengan menghatam Al-Quran, sama pahalanya. Takhtamil Quran. Bukan sama membaca, karena kalau membaca itu Mega ni maseka ya bama niruna baca dia nama ngaji. Bukan itu yang dibasuh. Artinya begitu mulianya surah Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya kira surah Al-Ikhlas ini tidak pernah kita tinggalkan di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang sebelahkan. Meskipun para kari-kari itu mengambil ayat-ayat dari Al-Baqarah misalnya Imran, tetapi pasti dia tutup dalam salat witirnya qul Allah. Jadi tidak pernah kita tinggalkan ini Bapak Ibu yang sebelah. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran dengan imam di bulan Ramadan membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dia tinggalkan surah Al-Ikhlas. Tidak. Tapi dia pasti tutup di sholat witirnya dengan surah Al-Ikhlas sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sebelahkan, saya kira itulah begitu mulianya surah Al-Ikhlas Bapak Ibu yang sebelahkan, sampai Nabi mewasiatkan kepada istrinya jangan pernah tertidur sebelum membaca surah Al-Ikhlas Bapak Ibu yang sebelahkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, silakan. Jumlah malaikat Bapak Ibu yang sebelahkan Nabi tidak pernah menyebutkan. Kenapa? Karena malaikat itu beda cara manusia melahirkan dengan manusia dengan adanya malaikat. Itu di dalam keterangan Rasulullah dikatakan bahwa malaikat ada 2 sungai di surga itu Pak Bu, di atas langit, namanya Jehan Warehan. Setiap kali malaikat menancapkan sayapnya, lalu dia mengkipaskan sayapnya, maka lahirlah malaikat-malaikat baru. Tapi tidak ada satu pun hadis yang menyinggung berapa jumlah malaikat, karena begitu banyaknya malaikat Bapak Ibu yang sebelahkan. Coba bayangkan, dalam keterangan Rasulullah mengatakan Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Baitullah di Mekah, yang ada di langit ke-7 itu, setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Setiap hari ini. Kalau ada yang masuk 70.000 malaikat, tidak keluar nih sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah malaikat. Begitu banyaknya jumlah malaikat. Bapak Ibu yang sebelahkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu saya saya katakan bahwa Rasulullah mengatakan setiap kali malaikat menancapkan sayapnya di sungai Jehan Warehan, lalu dia mengkipaskan, maka lahirlah malaikat-malaikat baru. Karena kenapa? Setiap hari 70.000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah. Tidak ada yang keluar sampai dunia kiamat. Begitu banyaknya malaikat, tidak bisa kita bandingkan jumlahnya dengan manusia. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, apa perbedaan iblis ya? Iblis dengan syaitan. Iblis dan syaitan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kana minal jin. Keduanya ini adalah seketurunan dengan bangsa jin. Jadi baik iblis maupun syaitan kana minal jin, seketurunan dengan jin. Makanya yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, lalu yang kedua adalah bangsa jin, nanti ketiga manusia. Nah,
Ini iblis karena minal jin dengan syaitan itu diberi nama sesuai dengan wataknya. Kenapa iblis ini dikatakan iblis yang seketurunan dengan jin? Karena itu dikatakan dari kata ablasa yublisu iblisa. Iblis ini Bapak Ibu yang saya muliakan adalah keturunan bangsa jin yang putus asa. Putus asa. Makanya dalam agama kita Allah melarang umat Muhammad untuk putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Barang siapa putus asa dari rahmat Allah, sama sifatnya dengan iblis. Makanya bagaimana bentuk keputusasaannya iblis ketika dia sudah dilana oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka. Iblis mengatakan, ya Rabb, saya terima tempat saya di neraka, tapi beri saya tanggungan waktu untuk menggoda anak cucu Adam. Ini namanya putus asa, tidak ada usaha taubat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya keturunan atau seketurunan dengan bangsa jin yang putus asa itu dikatakan iblis. Itulah yang mengganggu atau menggoda Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, syaitan itu juga karena minal jin, seketurunan dengan jin, cuma sifatnya adalah syatanan, syaitanun. Kenapa dia syaitan? Suka memanas-manasi. Makanya kalau ada orang yang naik emosinya atau apanya, itu adalah bisikan syaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya orang yang suka membisikkan atau memprovokator orang sehingga orang itu panas, itu bisa kita katakan syaitan tuh dia. Itu jadi keduanya ini keturunan daripada bangsa jin, hanya wataknya yang berbeda Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama adalah iblis putus asa. Yang kedua wataknya syaitan adalah suka memanas-manasi Bapak Ibu yang saya muliakan, atau suka marah-marah. Tidak ada masalah lalu dia marah-marah tidak ada karuan. Itulah merupakan sifat daripada syaitan. Sekira Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah tadi katakan waufiat kullu nafsin ma kasabat menjadi motivasi kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita jangan pernah puas beramal di bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasanya dijaga sehingga kita akan mendapatkan ganjaran pahala di hari kemudian insyaallah. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamatina fi syahri ramadan syahrul mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.